Kita pernah dengar Bung Rocky bilang bahwa Anies tidak akan pernah memenangkan Pilpres karena ada penghalangnya. Yes. Dan Bung Rocky mengatakan itu jauh sebelum Pilpres dan sekarang terbukti. Dan ternyata penghalangnya itu adalah dengan mengurangi suara 03 untuk menghalangi Anies. Apakah seperti itu? Enggak begitu. Saya kasih kuliah di Melbourne. Lalu saya bilang, ada orang bertanya, Anies menang nggak? Saya bilang, Anies tidak mungkin menang. Dia maksimal dapat 17%. Kalau sekarang 24%, margin of error gue kasih sama dia dah. Waktu itu saya bilang, karena ada penghalang, lalu orang marah pada saya. Saya bilang, kalau dia mau menang, singkirkan penghalangnya. Siapa penghalangnya? Ya Jokowi. Itu dasar argumen saya waktu itu tuh. Jadi tetap kalau kita lihat dari awal tuh, ya nggak bakal Jokowi itu mengizinkan sedikit pun ruang bagi Anies itu. Kan itu artinya begitu Anies jadi presiden, 2 minggu kemudian Jokowi ditangkap KPK. Kan itu. Bukan karena Aniesnya, tapi karena desakan politik. Jadi semua ide perubahan itu diaklamasikan dalam suara Anies itu. Maka orang akan tuntut pada Anies itu. Anda presiden kan, persoalkan money laundering yang pernah terduga pada keluarganya kan. Itu masalahnya tuh. Demi itu Jokowi tidak mungkin mengizinkan Anies itu. Kalau Ganjar ya masih gampang lah karena masih dikendalikan itu kan. Dan itu yang terbukti itu. Jadi bukan Anies dapat suara Anies itu dipindahkan ke Ganjar, tapi memang Anies akan dikendalikan algoritmanya untuk tidak mungkin jadi presiden itu. Karena tadi pertimbangan keamanan Jokowi itu berbahaya diasuransikan pada Anies, kira-kira begitu poinnya. Ya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman menyebut banyak pihak yang ketakutan dan cemas jika Anies Baswedan menjadi presiden. Menurut Beni, hal ini terlihat dari banyaknya narasi dan serangan yang berupaya menjatuhkan Anies jelang pemilu 2024. Narasi tersebut mulai dari isu utang piutang 50 miliar rupiah hingga dugaan korupsi. Ia menilai hal ini lantaran Anies merupakan sosok yang kuat terutama ketika berhadapan dengan oligarki. Selain itu, alasan banyak pihak yang ketakutan disebutnya lantaran Anies kuat dan bagus di penegakan hukum. Oleh sebab itu, ia menilai banyak pihak yang berupaya menjatuhkan kredibilitas Anies lewat narasi-narasi. Belakangan, desas-desus perjanjian politik yang melibatkan Anies Baswedan, Sandiaga Uno, dan Prabowo Subianto jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu menjadi sorotan. Isu soal perjanjian politik ini pertama kali disinggung oleh Sandiaga Uno dalam sebuah program YouTube. Perjanjian tersebut diduga berkaitan dengan utang piutang senilai 50 miliar rupiah. Dalam hal ini, Anies menjadi pihak yang dituding terlibat utang dengan Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Tulisan yang mau kita reaction. Nah, ini tulisannya. Koalisi perubahan, koalisi tak tergoyahkan. Tony Rosin, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Anies harus gagal nyapres. Itu rencana awalnya. Ada dua kelompok besar dan sangat kuat yang berupaya dengan semua tenaga yang dimilikinya untuk menjegal Anies. Ya kita tahu lah ya. Tidak perlu didetailkan, kita semua sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Dua kelompok kuat ini paling takut jika Anies nyapres. Mereka pun menyiapkan calonnya. Maunya satu calon yang didukung dua kelompok berkuasa ini. Tapi keduanya sulit bersama rupanya ya. Masing-masing menyiapkan calonnya sendiri. Pertama, Anies berupaya dijegal dengan kasus Formula E. Pokoknya Anies harus jadi tersangka. Terbukti atau tidak di persidangan itu urusan nanti. Yang penting jadi tersangka.
biar Anies tidak bisa nyapres. Kita lanjutkan ya. Nah, upaya ini tentu akan mereka kalkulasi sejumlah analisis sosial dan intelijen. Mentersangkakan Anies akan jadi gejolak sosial politik yang beresiko. Apalagi ada 3 partai pengusung dan relawan Anies yang militan. Yang kedua, Anies berupaya dijegal melalui partai pengusung. Publik sudah tahu, mendapat info cukup terbuka terkait pertemuan Luhut Binsar Panjaitan dengan Surya Paloh di Eropa. Fotonya tersebar ya, kalau nggak salah mulai dibocorkannya oleh ya kalau ada 3 orang itu 1 orang lagi kok saya jadi lupa namanya ya. Tekanan kepada Nasdem dan rayuan kepada PKS telah membuka begitu banyak informasi adanya upaya untuk menghalangi parpol-parpol tersebut mengusung Anies. Setelah Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya kepada Anies, penjegalan jalur lewat partai sepertinya sudah gagal. Ketiga, upaya banjiri Anies dengan fitnah agar Anies jadi musuh bersama. Isu SARA dimainkan, isu agama setiap hari terus dioperasikan untuk menyudutkan Anies. Kemudian isu politik identitas. Radikalisme juga tidak pernah reda. Berbagai hoax terus ditebar untuk downgrade Anies. Juga Partai Nasdem. Adu domba Anies Nasdem dibuat. Legasi Anies di Jakarta juga coba dihancurkan. Terakhir mengenai sodetan Kali Ciliwung. Rombongan pejabat rame-rame membuat sindiran. Intimidasi 20 ular kobra. Nah, 3 upaya untuk jegal Anies bisa dikatakan gagal. Kalau saya mau nambahin nih, gagal total. Di sisi lain, elektabilitas Anies terus merangkak, naik dan menyalip Prabowo dan Ganjar Pranowo. Pemirsa, indikasi kecurangan dan pelanggaran pemilu dalam Pilpres 2024 semakin banyak terungkap. Masing-masing tim pemenangan Capres-Cawapres 01 dan 03 meyakini rekayasa pemilu terjadi dari hulu ke hilir secara terstruktur, masif, dan sistematis. Berbagai indikasi kecurangan dan pelanggaran pemilu dalam Pilpres 2024 semakin banyak terungkap. Tim Nasional Pemenangan Anies Mohaimin mengatakan ada 9 pola kecurangan dalam pemilu kali ini yang diyakini merupakan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif. Anggota Dewan Pakar Timnas Amin Bambang Wijoyanto mengungkapkan pelanggaran pemilu yang terjadi membuat klaim kemenangan yang digaungkan menjadi tidak valid sebab kuantitas yang dirumuskan tidak berbasis pada kualitas. Kuantitas itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga klaim kemenangan itu menjadi tidak valid karena kuantitas yang dirumuskan itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu yang diatur oleh undang-undang itu. Yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya, legalitas yang dihasilkan itu sama sekali tidak mempunyai dasar legitimasi. Mas SS, Mas Sudirman tadi mengatakan seperti itu. Kalau kecurangan terjadi, integritas tidak terjadi, fairness tidak terjadi, bagaimana legitimasi bisa dibangun atas legalitas kuantiti yang tadi dikemukakan? Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematik, dan terstruktur itu benar-benar terjadi dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud juga mengungkapkan adanya rekayasa pemilu yang sistematis dari hulu ke hilir. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan ditemukan banyak indikasi kecurangan dan dugaan intervensi pejabat negara untuk pemenangan salah satu paslon. Tentang keterlibatan dari pejabat negara yang menurut Undang-Undang Pemilu itu bertentangan, dan kemudian dipaparkan seluruh aspek-aspek secara komprehensif dari hulu ke hilir, baik diawali dari rekayasa hukum di MK, kemudian di tengahnya itu berbagai bentuk intimidasi, penggunaan aparatur negara, kemudian politik anggaran yang secara nyata itu dipraktekkan untuk mendukung pasangan 02. Berbagai anomali pemilu itu telah menyentuh aspek legitimasi dari pemilu tersebut.
Sementara itu, menanggapi terungkapnya banyak kecurangan pemilu 2024, Presiden Joko Widodo pun meminta seluruh pihak jangan teriak curang dan langsung melaporkan ke Bawaslu jika punya dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Caleg itu ada saksi di TPS, partai ada saksi di TPS, capres, cawapres, kandidat ada saksi di TPS ada Bawaslu, aparat juga ada di sana, terbuka untuk diambil gambarnya. Saya kira pengawasan yang berlapis-lapis seperti ini akan menghilangkan adanya kecurangan. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK, saya kira sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK.